Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bersyukur memasuki Ramadan 1445 Hijriah. Perjalanan waktu yang demikian kita lalui sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan ada malam kemuliaan, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita bisa membaca di dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar. Lail adalah malam. Al-Qadar adalah penetapan. Ada juga yang menyebut malam ketentuan. Ada juga yang kemudian menafsirkan sebagai malam kemuliaan, di mana seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan, kehidupan kita di dunia ini mungkin tidak sampai 1000 bulan, atau dalam hitungan tahun adalah 83 tahun. Mungkin umur seseorang manusia bisa sampai 60 tahun, bisa sampai 70 tahun, sampai 80 tahun. Mungkin juga bisa sampai 100 tahun. Namun Allah akan memberikan bonus umur ketika mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ketika kita mendapatkannya di umur 50 tahun, maka kita akan mendapatkan bonus 83 tahun dari perjalanan yang kita lalui. Demikian juga kaum muslimin rahimakumullah, ketika Anda berumur 60 tahun, 70 tahun, sampai juga 100 tahun, maka mendapatkan malam kemuliaan itu ditambah 83 tahun. Sungguh ini merupakan malam yang dinanti-nantikan umat Islam. Malam yang senantiasa bagaimana meraihnya. Bagaimana umat Islam ketika berpuasa kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka bagaimana kiat agar kita bisa mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar? Kadang ada yang kemudian berhumor, ada yang kemudian Qadar itu diartikan sebagai, kalau dalam bahasa Tegal itu keder. Ada yang kemudian berseloroh seperti itu. Kenapa keder? Karena memang di 10 hari terakhir itu sudah banyak kebutuhan-kebutuhan seseorang untuk menghadapi Lebaran. Kebutuhan-kebutuhan yang kemudian konsumtif secara materi mereka ingin mendapatkan untuk memeriahkan malam Lebaran, sehingga
Dalam bahasa Tegal itu qadar itu bingung untuk mencari uang bagaimana dia akan merayakan Lebaran tersebut. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah qadar adalah malam penuh kemuliaan. Nah, bagaimana mendapatkannya kaum muslimin rahimakumullah? Tentu ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar diawali dengan puasa penuh keikhlasan. Jadi tidak ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak. Tentu dia sudah mengawali startnya. Start ketika berpuasa itu dengan puasa yang penuh kualitas. Tidak hanya sekedar rutinitas, tapi puasanya adalah puasa yang berkualitas. Bagaimana mengawali puasa dengan senantiasa mengisi hari-hari puasa itu dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, dia tidak meninggalkan sholat tarawihnya, kemudian sunnah-sunnah yang mengikuti sholat wajib senantiasa bisa dia lakukan, kemudian bagaimana mengisi malamnya juga, ketika sampai malam ke-20, dia mengisi malam-malam itu dengan tadarus Al-Quran. Nah, ini kita harus senantiasa siapkan bagaimana Lailatul Qadar itu bisa didapatkan. Sungguh luar biasa kalau kita meniatkan ikhlas dari awal ketika berpuasa itu dengan senantiasa, kemudian memperbaiki diri. Dari hari ke hari puasa senantiasa koreksi, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan. Barangkali kita mungkin belum bisa mengisi takjil. Marilah kita biasakan untuk memberikan takjil kepada jamaah kita, kepada anak-anak yang berpuasa. Nah, kemudian bagaimana kita juga berinfak bersodakoh. Itulah infak sodakoh ini menjadi sebuah upaya bagi kita juga di dalam meraih malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita ingin meraih malam Lailatul Qadar, ingin mendapatkan bonus sampai 83 tahun, tapi kita tidak biasa berinfak bersedekah. Kita senantiasa biasanya ketika ada pengajian pra Ramadan, pengajian pra berbuka, pra takjil, itu ada infak yang berjalan, maka kita isi kotak infak itu dengan jariah kita semampu kita. Kemudian upayakan ketika Isya kita mendapatkan siraman-siraman sehabis sholat atau sebelum sholat tarawih, siraman-siraman rohani kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sambil lalu, jangan kemudian kita tidak fokus terhadap apa yang diberikan oleh penceramah. Memang itu menjadi sebuah upaya bagi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian manfaatkan waktu subuh, waktu fajar itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah malam Lailatul Qadar itu didapatkan dengan upaya-upaya yang serius bagi kita, sehingga insya Allah mendapatkannya. Nah, ada memang perbedaan pendapat di dalam bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada yang menyebut itu kemudian malam ganjil, tanggal 21, tanggal 23, 25, dan seterusnya. Malam-malam ganjil. Namun itu tidak cukup, karena hitungan manusia berbeda dengan hitungan Allah. Bisa jadi karena ini ada perbedaan, mungkin perbedaan berpuasa, maka penetapan tanggal-tanggal ganjilnya juga bisa berbeda. Maka menurut saya, hari-hari apapun, baik ganjil maupun genap, senantiasa bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang berkualitas di dalam mengisi Ramadan kita. Saya kira ini menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita. Insya Allah Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan yang telah lalu. Insya Allah tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.